Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas tentang perkalian pada bilangan bulat ya, perkalian pada bilangan bulat. Untuk pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan ya pada bilangan bulat ya, menggunakan alat bantu gitu. Nah, sekarang pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian pada bilangan bulat. Apa itu perkalian? Ada yang tahu perkalian? Perkalian adalah apa? Penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama ya, penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Kita lihat di sini. Jika n adalah sebarang bilangan bulat positif, maka n dikali a ya, n kali a. Kita misalkan dengan n dan juga a ya untuk bilangannya. Nah, maka ini sama artinya dengan a-nya kita jumlahkan sebanyak n. Kalau n-nya misalkan 3, berarti a-nya sebanyak 3 dijumlahkan semuanya. Ya. Gitu. Jadi a-nya sebanyak n suku. Ya, kita lihat contohnya. Nah, sini ini ya. Itu yang pertama. 2 dikali 4 sama artinya dengan 4 ditambah 4 ya. Jadi 4-nya dijumlahkan sebanyak 2. 4-nya ada 2 dijumlahkan ya. 4 ditambah 4 sama dengan 8 gitu ya. Nah, ini untuk secara diuraikannya. 2 dikali 3 berarti 2-nya dijumlahkan 3-nya dijumlahkan sebanyak 2 sama dengan 6 ya. 3 tambah 3 sama dengan 6 gitu. Bagaimana kalau negatif? Tadi n-nya negatif, misalkan negatif 2 dikali 4 sama dengan, negatifnya kita keluarkan dulu ya, kita pisahkan dulu negatifnya karena nanti hasilnya pasti negatif ya. Nah, ini sama artinya dengan, berarti dalam kurung negatifnya di luar, dalam kurung 2 dikali 4 ya, sama dengan berarti 4 ditambah 4, 4-nya sebanyak 2 kan, 4 ditambah 4 jadi sama dengan 8. Ini negatifnya kita bawa, simpan, negatif 4 tambah 4 8 ya, itu. Nah, bagaimana kalau yang tadi a-nya negatif? Sama aja ya. Misalkan ini 2, yang ini ya, nih yang ini 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah negatif 2. Jadi negatif 2-nya ada sebanyak 2 ya kan, sama. Hasilnya adalah negatif 4. Seperti itu ya. Kalau dua-duanya negatif gimana? Sama cara yang tadi kita gabungkan. Kalau ininya n-nya negatif 2 berarti negatifnya kita keluarkan dulu di dalam kurung 2 dikali dalam kurung negatif 3 nih ya. Nah, sama dengan, berarti sama kayak tadi, negatif 3 ditambah negatif 3 berapa? 6 negatif ya, negatif 6. Nah, negatif 6 dikali negatif, ini hati-hati, ini ada negatif ya kan, tadi yang di luar kurung. Nah, hasil yang di dalam kurung negatif 3 ditambah negatif 3 itu adalah negatif 6. Nah, maka tandanya kita kalikan negatif yang di luar dikali dengan negatif yang di dalam kurung. Hasilnya adalah positif. 3 kali 3 berarti 3 tambah 3 adalah 6, berarti positif 6. Oke ya,
seperti itu. Nah, ini untuk rumus-rumusnya ya, uraian dari tadi ya. Jika P dan Q adalah bilangan bulat, maka kita misalkan bilangan bulatnya dengan P dan Q. Ini rumusnya. P dikali Q sama dengan PQ. Ini artinya perkalian PQ. Hasilnya berapa di situ. Nah, nomor 2, negatif P dikali Q sama artinya dengan negatif di luar. Dalam kurungnya P kali Q. Jadi hasilnya negatif PQ. Nomor 3, P dikali negatif Q ya. Negatifnya dikeluarkan, ini disingkat ya. Kalau tadi penguraiannya terlalu panjang untuk contohnya. Kalau ini di rumusnya berarti negatif Q nya tadi negatifnya dikeluarkan yang ini, maka P kali Q hasilnya adalah negatif PQ. Ini dua-duanya negatif, berarti gimana? Negatif P dikali negatif Q sama artinya dengan P dikali Q, karena di sini dua-duanya negatif. Nanti hasilnya adalah positif PQ. Seperti itu ya. Itu tentang perkalian tadi ya. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Nih, kita bahas sifat-sifatnya ya. Untuk yang pertama, untuk setiap bilangan bulat P dan Q selalu berlaku P dikali Q sama dengan R juga bilangan bulat. Nah, P Q bilangan bulat dikalikan, hasilnya adalah R juga bilangan bulat. Sifat komutatif ya, kalau tadi sifat tertutup ya. Nah, sekarang sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat apa? Pertukaran ya. Sifat pertukaran ini sama dengan yang penjumlahan ya. Jika P dikali Q sama artinya dengan Q dikali P. Jadi posisinya kita bisa tukarkan, tapi hati-hati tandanya ya. Kalau ada yang tandanya negatif berarti di bawah tanda negatifnya gitu. Untuk yang 3, sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Pengelompokan ya, pengelompokan. Nah, ini juga sama ya, sama dengan penjumlahan. Kalau kita kalikan ya kan, sekarang ada 3 bilangan bulat, semuanya perkalian. Nah, kita bisa mengalihkan 2 bilangan yang di depan dulu, baru dikalikan dengan bilangan yang ketiga, atau bilangan yang kedua dan yang ketiga kita kalikan dulu, hasilnya baru dikalikan dengan bilangan yang pertama, boleh, karena hasilnya ya, nilainya akan tetap sama meskipun kita mengerjakan yang mana dulu juga ya, gitu. Nah, sekarang yang keempat, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, ini untuk setiap bilangan bulat P, Q, dan R, ini 3 bilangan bulat, selalu berlaku P dikali dalam kurung Q ditambah R ya. Ada operasi perkalian dan juga penjumlahan. Jadi perkalian terhadap penjumlahan ya. Sama artinya dengan, berarti P ini kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung ya. P dikali Q ditambah P dikali R. Ini operasinya adalah yang dalam kurung penjumlahan, berarti nah di antara perkalian P ada penjumlahan di sini ya. P dikali Q, ini P dikali Q, lalu yang kedua ditambah ya, terus P dikali R. Nah, nanti hasilnya dari perkalian itu kita jumlahkan. Yang kelima, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Ini sama dengan yang di atas tadi. Kalau tadi penjumlahan, yang ini ya. Nah, kalau yang ini yang kelima, ini adalah pengurangan, sama caranya. P dikali Q dikurangi P dikali R. Nanti hasil perkaliannya baru kita kurangi. Ya. Yang keenam, memiliki elemen identitas. Jadi elemen identitas itu jika suatu bilangan dikalikan dengan 1 ya, jadi elemennya itu adalah 1 ya. Elemen identitasnya 1. Jika suatu bilangan dikalikan 1 atau elemen identitas perkalian, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya 2 dikali 1, maka hasilnya adalah 2 ya. Itu kalau kemarin penjumlahan ya kan, penjumlahan itu adalah
0 ya. Jika suatu bilangan dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah ini juga perkalian sama. Jika suatu bilangan dikalikan dengan 1 maka menghasilkan bilangan itu sendiri. Ya, itu sifat-sifat perkalian terhadap perkalian tadi, sifat perkalian ya yang sudah kita bahas ya. Nah itu ya, kita pengulangan dari waktu kalian SD ya. Cukup sekian dari Bapak ya, tunggu nanti tugasnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.